Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ayo kita saling mendoakan semoga Allah memberi perlindungan dan kesehatan kepada kita. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya kita bersalam dan bertepuk PPK. Masih ingat anak-anak salam dan tepuk PPK? Ayo, walaupun kamu belajar di rumah, berdiri. Ayo kita memulai bersalam dan bertepuk PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ayo tetap semangat belajar di rumah. Kita sekali lagi bertepuk semangat. Semangat. Ayo sekarang kita mulai pelajaran, yaitu tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita telah mempelajari di kelas 7, yaitu tentang sejarah perumusan dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diberi nama Pancasila. Dan rumusan dasar negara yang sah dan benar tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang di kelas 9 yang kita pelajari adalah tentang penerapan Pancasila di era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan penerapan pada zaman sekarang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Seperti contohnya adalah yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang keempat, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Untuk contoh yang lain, bisa kalian lihat di buku paket. Yang kedua adalah masa Orde Lama, tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara
berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara dan sering terjadinya pergantian kabinet. Oke anak-anakku, ada yang tahu enggak periode apa yang ketiga? Oke, betul sekali. Periode yang ketiga adalah masa Orde Baru. Di era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno, mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Visi utama dari pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah masa reformasi pada tahun 1998. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas, kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi. Dampak negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, serta peredaran narkoba dan minuman keras. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Oke anak-anakku sekalian, selesai sudah materi hari ini. Walaupun pandemi COVID-19, harus tetap semangat. Untuk meningkatkan semangat, ayo kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai motivasi mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri materi hari ini, tolong dikerjakan tugasnya ya. Tugasnya adalah berilah contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar Pancasila pada masa pandemi COVID-19 di bidang agama, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oke anak-anakku, kalian tetap di rumah. Mudah-mudahan kita bertemu di waktu yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.